Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi dengan saya, Rosi Triastuti, di program Kominfo Newsroom edisi spesial Peparnas 16 Papua, Kamis 11 November 2021. Berita pertama, tim judo tunanetra Papua menargetkan 5 medali emas dalam ajang Pekan Paralimpik Nasional 16 Papua. Hal itu diungkapkan manajer tim judo tunanetra Papua Ahmad Bahar. Sebanyak 18 atlet judo tunanetra Papua yang terdiri dari 10 atlet pria dan 8 atlet wanita telah mengikuti pemusatan pelatihan di Hotel Jayapura. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan Pekan Paralimpik Nasional 16 Papua agar para atlet dapat lebih fokus dan terarah dalam bertanding. Manajer tim judo tunanetra Papua Ahmad Bahar berharap timnya dapat berikan catatan prestasi terbaik dan menargetkan 5 medali emas di cabang olahraga tersebut. Kita latihan-latihan ringan aja, persiapan mental aja, mental bertanding. Sama yang terpenting karena kita menghadapi pandemi ini sehat. Adapun kriteria 3 kelompok yang diperbolehkan mengikuti cabang olahraga judo tunanetra adalah atlet dengan kategori penglihatan B1, atlet yang memiliki ketajaman penglihatan paling parah dan bisa diartikan sebagai penyandang kebutaan. Kemudian B2 merupakan atlet yang penglihatannya sedikit lebih baik dari yang B1 dengan ketajaman penglihatan kurang dari radius 5 derajat. Sedangkan B3 merupakan atlet yang memiliki keterbatasan lebih sedikit ketimbang di B1 dan B2 dengan ketajaman kurang dari radius 20 derajat. Setidaknya terdapat 20 nomor pertandingan untuk putra dan putri yang akan memperebutkan 112 medali dengan rincian 28 emas, 28 perak, dan 56 perunggu. Pertandingan judo tunanetra Peparnas Papua 16 ini berlangsung sejak 8 hingga 13 November mendatang. Demi menjaga keamanan, Irjen Polisi Matius Fakhiri terus memonitor kegiatan agar situasi terus kondusif dan aman, sehingga seluruh kegiatan Peparnas berjalan lancar hingga penutupan nanti. Irjen Polisi Matius Fakhiri selaku Kepala Kepolisian Daerah Papua memantau langsung pelaksanaan Peparnas 16 pada Selasa 9 November 2021. Kapolda datang untuk mengecek keamanan dan kenyamanan di Gor Cendrawasih Papua, tempat berlangsungnya cabang olahraga bulu tangkis. Kapolda Irjen Polisi Matius Fakhiri menyatakan bahwa pelaksanaan Peparnas yang sedang berlangsung saat ini dapat berjalan kondusif karena tidak lepas dari adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang turut membantu menjaga kedamaian di lingkungan sekitar. Situasi di dua kegiatan ini sampai hari ini tentunya karena ada kebersamaan dari masyarakat dan seluruh penyelenggara sehingga kita bisa menikmati tontonan menarik bagi masyarakat di tanah Papua. Situasinya sangat kondusif dan sangat nyaman, aman di dua momen ini. Berita selanjutnya, pelaksanaan Peparnas 16 Papua juga membawa berkah tersendiri bagi para pelaku UMKM. Dengan adanya pameran yang berlangsung di sekitar venue, menambah daya tarik tersendiri untuk pengunjung serta penonton yang hadir untuk berbelanja berbagai cenderamata dari pengrajin lokal. Pekan Paralimpik Nasional 16 Papua merupakan ajang olahraga mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Selain itu, Peparnas juga berikan dampak positif bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Terlebih bagi pembuat souvenir dan buah tangan yang dijual oleh warga lokal. Salah satunya bagi Ibu Herliana yang turut mengais rejeki pada pameran yang dimulai sejak 5 November 2021. Herliana mengaku bersyukur dengan pelaksanaan Peparnas 16 Papua dan berharap omsetnya tersebut meningkat seperti pelaksanaan PON 20 Papua. Pertama noken rajutan sama gantungan kunci yang terbuat dari ujung koteka di ini dengan bulu kasuari.
Dalam mendorong pengembangan prestasi bagi para atlet disabilitas, pemerintah berencana untuk menyediakan alat olahraga khusus bagi atlet disabilitas. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan bahwa ada baiknya peralatan olahraga untuk disabilitas diproduksi secara lokal agar tidak bergantung dengan peralatan dari luar negeri. Karena dengan adanya Peparnas 16 ini merupakan sebuah kesempatan emas sebagai tolak ukur dalam penyediaan peralatan olahraga untuk disabilitas. Menurutnya, jika diproduksi secara lokal dapat menekan biaya karena harga akan jauh lebih murah. Peparnas 16 yang sangat bagus ini juga dijadikan tolak ukur untuk merencanakan penyediaan atau produksi peralatan-peralatan olahraga untuk difabel, sehingga kita tidak tergantung peralatannya dari supply dari luar negeri. Sebagai penutup perjumpaan kita kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat souvenir mahkota khas Papua yang terbuat dari bulu kasuari. Mahkota ini tak hanya cantik, namun juga syarat makna dan filosofi. Penyelenggaraan Peparnas 16 Papua 2 hingga 15 November 2021 tidak terlepas dari ikonik mahkota Papua yang terbuat dari bulu kasuari sebagai cenderamata khas Papua. Mahkota ini biasa diberikan pada saat penyambutan tamu yang berkunjung ke daerah Papua. Bagian hitam mahkota ini berasal dari bulu burung kasuari yang memiliki filosofi sebagai simbol kekuatan dan keberanian. Ini lambang keberanian seorang gagah untuk menangkap budak, baik dia perang. Dia harus, kalau pakai ini dia berarti merasa dia harus kuat, berani dan kuat dan gagah. Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Dan dukung terus daerah favorit kalian untuk memperebutkan juara umum Peparnas 16 2021. Saat tim mencapai tujuan, ciptakan prestasi. Saya Rosi Triastuti pamit, sampai jumpa.